Sobat Hebat, kembali lagi di Weekly On Cam. Bersama saya, Jaziratu Sakina, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mengabarkan beberapa kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu kebelakang. Langsung saja kita ke kabar yang pertama. Unair luncurkan AILG dan riset nasional, Rektor harap bawa dampak bagi Indonesia. Universitas Airlangga resmi meluncurkan Airlangga Institute for Learning and Growth sekaligus merilis hasil riset kolaborasi nasional. Gelaran tersebut berlangsung di Hall Majapahit lantai 5 Asek Tower Kampus Dharma Wangsa B, Unair, pada Jumat 24 Januari 2025. Hadir dalam gelaran, sejumlah pimpinan Unair serta pimpinan beberapa lembaga di Jawa Timur, antara lain Brinda, Bank Jatim, PT Pelindo, dan lembaga lainnya. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Nasih MTAK, menuturkan bahwa berdirinya AILG menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengintegrasikan sumber daya yang Unair miliki. Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair itu mengatakan bahwa dengan integrasi dan sistem yang lebih terstruktur, harapannya Unair dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Beranjak ke kabar yang kedua, tunjang kompetensi mahasiswa, AGE Unair sediakan berbagai program internasional. Airlangga Education Expo atau AEE kembali hadir di tahun 2025. Pada kegiatan ini, para pelajar SMA sederajat bisa mengenal berbagai hal tentang Unair, mulai dari program studi, kegiatan kemahasiswaan, hingga program internasional yang ada di Unair. Airlangga Global Engagement atau AGE sebagai salah satu lembaga milik Unair menyediakan berbagai program internasional yang dapat diikuti mahasiswa Unair. Direktur AGE, Profesor Iman Harimawan SE MBA PhD, menyampaikan bahwa ada banyak kesempatan belajar ke luar negeri yang dapat mahasiswa ambil selama di Unair. Profesor Iman menyampaikan bahwa AGE juga memiliki program pelatihan untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum mengikuti program internasional. Program pelatihan ini penting untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris, wawancara, dan juga menulis esai. Beranjak ke kabar yang ketiga. Rapat kerja Direktorat Pendidikan tekankan adaptasi di era disrupsi. Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga menggelar kegiatan rapat kerja pada Jumat 24 Januari 2025. Rapat kerja untuk koordinasi implementasi target kinerja 2025 itu berlangsung di Hall Dewa Ruci Airlangga Convention Center, lantai 2 Kampus Mercy, Unair. Direktorat Pendidikan Unair, Profesor Dr. Sukardiman MSAPT, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh staf Direktorat Pendidikan Unair atas keberhasilan melebihi target kinerja pada tahun 2024 lalu. Ia mengharapkan agar prestasi tersebut dapat semakin meningkat di tahun 2025 ini. Profesor Sukardiman juga mengingatkan bahwa core bisnis universitas adalah pendidikan, sebab pendidikan merupakan poin pertama dalam Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Direktorat Pendidikan harus bekerja keras. Ia juga menyampaikan agar seluruh staf selalu bekerja dengan ikhlas dan jujur. Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Sobat Hebat selama 1 minggu kebelakang. Yuk, kita langsung saja ke prestasi yang pertama. Passion pada sepak bola, alumni Unair jadi tim medis Persebaya. Universitas Airlangga selalu menjadi penghasil talenta-talenta terbaik di Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari para alumni yang memiliki berbagai macam keunggulan dalam bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah alumni Fakultas Kedokteran, Dr. Ahmad Ridhoi MSI. Dr. Ahmad saat ini menjadi tim medis pada salah satu klub sepak bola besar di Indonesia, yakni Persebaya. Pria yang akrab dengan panggilan Ridho tersebut menyampaikan bahwa kecintaan pada tanah kelahiran dan klub sepak bola Persebaya menjadi alasannya untuk bergabung ke klub sepak bola asal Surabaya itu. Ia mengaku kegemarannya dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, membantu dalam beradaptasi pada tim medis Persebaya. Lanjut ke prestasi yang kedua. Mahasiswa BBK Unair ciptakan program kreativitas untuk siswa SLB.
Tim mahasiswa Universitas Airlangga yang tergabung dalam Kuliah Kerja Nyata KKN Belajar Bersama Komunitas BBK berhasil menginisiasi program pemberdayaan siswa SLB. Berlokasi di SMP LB Muhammadiyah Desa Golokan Gersik, program ini terselenggara pada Jumat 17 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sekaligus membekali keterampilan siswa berkebutuhan khusus. Program Ceria juga memberikan pengalaman belajar baru bagi siswa SMP LB Muhammadiyah Golokan Sidayu Gersik. Yunida menyebut bahwa cara tim dalam inisiasi program keterampilan menjadi ruang kreasi bagi siswa untuk tampil lebih percaya diri. Kegiatan ini menuai respons positif dengan capaian keberhasilan berupa produk kerajinan meronce buatan siswa. Kegiatan ini pun mendorong siswa inklusi mampu terlibat aktif dan mengekspresikan dirinya secara positif. Tim berharap dengan bekal terampil ini juga akan memupuk kesehatan mental yang terus terjaga. Lanjut ke prestasi yang ketiga. Awaluddin Iqbal, sukses berkiprah kuatkan stabilitas pangan nasional. Kesuksesan dalam jenjang karir profesi nyatanya tidak harus selalu sesuai dengan jurusan yang ditempuh ketika masa perkuliahan. Hal ini terbukti dari kisah Awaluddin Iqbal, salah satu alumnus program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Airlangga. Kini, mantan ketua Senat itu sukses melejitkan karirnya sebagai pimpinan wilayah Perumbulok, Jawa Timur. Baginya, bisa mencapai pada titik ini bukan perkara mudah. Proses panjang telah ia tempuh melalui berbagai peluang yang ada demi bisa terus berkontribusi kepada masyarakat. Kiprahnya sebagai pimpinan dengan berbagai penerapan kebijakan yang ada mampu memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas pangan, khususnya di Jawa Timur. Hal ini ia sebutkan dalam beberapa target yang sudah tercapai. Lanjut ke prestasi yang keempat. Dosen komunikasi UNER terpilih sebagai wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO. Universitas Airlangga kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Iga Ksatria Wibawa SOS MCA PhD, dosen Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP UNER, resmi terpilih sebagai wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Penunjukan itu tidak hanya menjadi pengakuan atas kapasitas akademik dan profesionalnya, tetapi juga membawa nama UNER semakin dikenal di dunia internasional. Igak menjelaskan bahwa penunjukan itu dilakukan melalui proses seleksi internal oleh Sekretariat Jenderal. Namun, keputusan untuk menerima tawaran tersebut juga melibatkan diskusi mendalam dengan keluarga dan kolega pengajar di Departemen Komunikasi UNER. Sebagai akademisi dengan latar belakang komunikasi, Igak juga memiliki banyak pengalaman di bidang hubungan internasional. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai atase pendidikan di KBRI Singapura dan berkontribusi mendirikan kantor urusan internasional atau Airlangga Global Engagement AGE UNER. Beranjak ke prestasi yang selanjutnya, prestasi kelima, mahasiswa KKN UNER olah sayur hidroponik jadi produk mie sehat. Untuk meningkatkan produktivitas warga Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Belajar Bersama Komunitas BBK UNER mengadakan pelatihan mie sehat dari sayuran hidroponik pada Selasa, 21 Januari 2025. Mengusung nama Green Bite, mie hidroponik sehat dan lezat, olahan ini dibuat dengan bahan dasar sawi hasil hidroponik. Muhammad Bintang Samudra Herlambang, Ketua Kelompok KKN BBK 5 UNER Bajulan, mengatakan bahwa program unggulan itu dicetus untuk mengoptimalkan hasil panen hidroponik pada Desa Bajulan. Inovasi mie sehat dipilih karena mie merupakan makanan yang sudah umum di masyarakat, sehingga dengan penggunaan sayur sebagai bahan dasarnya, mie akan menjadi lebih sehat. Prestasi yang keenam, mahasiswa BBK UNER kembangkan inovasi nugget lele peluang UMKM desa.
Kesatria Universitas Airlangga tak henti-hentinya melakukan inovasi. Kali ini datang dari program Kuliah Kerja Nyata KKN, belajar bersama komunitas BBK, kelompok KKN BBK 5 Sambi Kerep, Surabaya, menciptakan inovasi produk nugget dari ikan lele yang kaya akan gizi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan UMKM di Kelurahan Sambi Kerep, Kota Surabaya. Inovasi itu terselenggara dalam program unggulan berupa pelatihan yang bertajuk Kreasi Sehat dari Ikan Lele, Nugget Lezat untuk Keluarga, serta peluang UMKM pada Rabu 22 Januari 2025. Amelia Ardiani, Ketua Kelompok KKN BBK 5 UNER Sambi Kerep, menerangkan bahwa program ini adalah hasil observasi yang menunjukkan adanya pembibitan dan budidaya lele di kalangan warga. Tetapi hasil produksi tersebut umumnya hanya dalam bentuk mentah. Lanjut ke prestasi yang terakhir, resmi diluncurkan AILG UNER paparkan hasil riset nasional. Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) resmi diluncurkan pada Jumat 24 Januari 2025. Bersamaan dengan peluncuran itu, Universitas Airlangga merilis hasil riset nasional kolaborasi AILG dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta riset Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Majapahit lantai 5 Asek Tower, Kampus Dharma Wangsa B UNER. Salah satu temuan dalam riset tersebut adalah frekuensi gratifikasi tanpa adanya kesepakatan berdasarkan keperluan. Gratifikasi, sebut Dr. Eko Supeno Dokterandes MSI, dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dari hasil survei, 45% gratifikasi dilakukan sebagai wujud terima kasih. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Institusi AILG, Dr. Bayu Arifianto SE MBA PhD, juga memaparkan hasil riset tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Riset yang ia paparkan bertajuk Kajian Percepatan Capaian Pilar Sosial pada TPB Garing SDGs Indonesia bersama Kemenko PMK. Dari hasil riset panjang itu, Dr. Bayu memaparkan rekomendasi kebijakan dari hasil kajian, antara lain berfokus pada anak, keluarga, dan lingkungan untuk mengurangi kekerasan seksual, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader masyarakat. Oke Sobat Hebat, itu tadi adalah kumpulan kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu kebelakang. Jika kalian ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Airlangga di www.uner.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Sobat Hebat yang telah menorehkan prestasi untuk Universitas Airlangga. Semoga kita senantiasa dapat mengharumkan nama alma mater kita, alma mater tercinta, Universitas Airlangga. Saya Jazirotus Sakinah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Salam UNER Hebat!